Udara di desa Serayu selalu dingin menusuk tulang, meskipun matahari siang bersinar terik. Desa itu berdiri di antara tebing-tebing curam pegunungan yang diselimuti kabut hampir sepanjang tahun. Rumah-rumah kayu berdinding anyaman bambu tampak rapuh berdiri, seolah menyimpan rahasia tua yang tak pernah dibicarakan. Rani, perempuan berusia 30-an dengan wajah lembut dan mata sayu, baru 2 bulan pindah ke desa itu bersama suaminya, Tono. Mereka baru saja meninggalkan hiruk-pikuk kota untuk mencari ketenangan setelah kehilangan bayi pertama mereka. Kehidupan kota telah terlalu banyak menyisakan luka dan tangisan. Kita butuh suasana baru, Ran. Di sini kita bisa mulai lagi dari awal, ucap Tono saat mereka pertama kali menginjakan kaki di tanah desa Serayu. Awalnya Rani merasa tenang. Udara sejuk, suasana desa damai, dan warga menyambut mereka dengan ramah. Tapi satu hal yang selalu membuat Rani merasa janggal. Tidak ada satupun warga desa yang berani keluar rumah menjelang senja. Mereka akan buru-buru menutup jendela, mematikan lampu, dan menarik tirai rapat-rapat. Dan menjelang matahari terbenam, suasana desa mendadak hening seperti kota mati. Hari itu, Rani sedang menjemur pakaian saat seorang gadis muda lewat dan menyapanya. Namanya Mbak Rani, ya? Tanya gadis itu dengan senyum cerah. Iya. Kamu siapa? Saya Santi. Itu teman-teman saya, Monik dan Sinta. Kami sering nongkrong di warung Buarti, tapi biasanya siang aja. Rani tersenyum. Ia merasa senang akhirnya bisa berbincang dengan anak muda di desa itu. Namun, ketika matahari mulai bergerak ke ufuk barat, tiba-tiba wajah Santi berubah cemas. Mbak Rani, udah jam 5. Mbak harus masuk rumah. Cepat. Suaranya berubah tegas, bahkan nyaris ketakutan. Ada apa, Santi? Jangan tanya. Pokoknya jangan pernah lihat matahari terakhir dari sini. Apapun yang terjadi. Rani berdiri terpaku. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Santi dan kedua temannya berlari turun dari bukit, meninggalkannya sendiri di halaman rumah. Angin sore bertiup lebih dingin dari biasanya. Langit mulai berubah jingga. Tapi ada sesuatu yang aneh. Langit di atas desa Serayu tidak memerah seperti biasanya. Jingganya tampak pekat, hampir berdarah, dan matahari seolah menggantung terlalu lama di ujung bukit. Dari balik pintu, Tono memanggil, Rani, masuk sekarang. Rani menoleh, dan dalam sepersekian detik, matanya tak sengaja menatap langsung ke arah matahari senja itu. Dan saat itu juga, ia mendengar sesuatu dari balik pepohonan. Tawa. Pelan. Jauh. Tapi nyata. Tawa perempuan. Rani terduduk lemas di beranda. Napasnya memburu tanpa tahu alasan. Tawa tadi masih bergema di telinganya, seperti gema dari masa yang jauh, atau dari sesuatu yang seharusnya tidak ada. Tono langsung memeluknya dari belakang, menarik tubuh Rani masuk rumah, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Suasana rumah langsung gelap, hanya ditemani cahaya redup dari lampu minyak di sudut ruangan. Apa kamu tadi lihat matahari? Tanya Tono, suaranya tercekat. Rani mengangguk pelan. Aku nggak sengaja. Tapi, Ton, aku dengar suara perempuan ketawa. Dari arah bukit itu. Tono terlihat pucat. Ia menatap keluar jendela dengan resah. Lalu memeluk Rani lebih erat. Mulai sekarang jangan pernah keluar menjelang maghrib. Jangan lihat ke langit. Jangan dengar suara apapun. Kalau kamu dengar sesuatu, anggap itu nggak ada. Oke. Kenapa? Sebenarnya ada apa di desa ini? Tono menghela napas panjang. Aku juga belum tahu banyak. Tapi Pak Lurah pernah bilang, di desa ini, senja bukan cuma tentang perginya matahari, tapi tentang kembalinya sesuatu yang tidak semestinya datang. Malam itu Rani tak bisa tidur. Suara serangga malam terasa terlalu sunyi, dan jendela kamar terasa seperti mengintip dari balik tirai. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya terus kembali ke suara tawa tadi. Bukan tawa biasa. Tawa itu terdengar nyaring, sekaligus menyedihkan. Tengah malam, ia terbangun. Tono tak ada di sisinya. Dengan langkah pelan, ia menyusuri rumah. Dapur gelap,
Ruang tamu kosong. Tapi saat ia hendak memanggil nama Tono, Rani, seseorang memanggilnya. Dari balik jendela. Ia menoleh cepat. Tirai bergoyang. Rani, lihat aku. Suaranya perempuan. Pelan. Tapi memaksa. Seolah menggoda. Seolah mendendam. Rani mundur. Bibirnya gemetar. Tangannya meraih ke gagang pintu kamar. Tap, tap, tap. Langkah kaki di luar rumah. 1, 2, 3. Seperti seseorang sedang berputar mengelilingi rumah. Sambil bernyanyi lirih. Lagu Nina Bobo. Saat itu, Tono muncul dari pintu belakang sambil membawa pisau dapur. Aku dengar suara dari luar. Bisiknya cepat. Masuk kamar. Ran. Sekarang. Rani mengikuti. Gemetar. Tapi sebelum pintu tertutup rapat, ia menoleh satu kali keluar. Dan di bawah cahaya bulan, ada sosok perempuan berjubah putih berdiri membelakangi rumah mereka. Rambutnya panjang menjuntai hingga tanah. Dan di tangannya, ia memegang sesuatu. Sebuah boneka bayi. Keesokan paginya, suasana di desa Serayu seperti biasa. Tenang, kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan pinus yang tinggi menjulang. Tapi bagi Rani, hari itu bukanlah hari biasa. Ia duduk di beranda, menatap kosong ke arah bukit. Pikirannya terus memutar ulang peristiwa semalam. Sosok perempuan berjubah putih dan boneka bayi yang ia genggam. Seolah ada sesuatu yang menyambutnya di desa ini. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi nyata. Tono menyeduh kopi di dapur dengan tangan gemetar. Saat Rani menghampirinya, ia menyembunyikan ekspresi gelisahnya dengan senyum tipis. Semalam, itu bukan halusinasi, kan? Tanya Rani pelan. Tono diam sesaat, lalu berkata, aku harus jujur. Dulu, waktu kecil, aku pernah tinggal di sini sebentar sebelum pindah ke kota. Tapi, ada alasan kenapa aku gak pernah mau cerita tentang desa ini. Apa hubungannya dengan perempuan itu? Desak Rani. Tono menatap istrinya dalam-dalam. Orang-orang sini percaya, setiap matahari terakhir di musim kemarau membawa kembali arwah perempuan yang dikutuk. Mereka bilang, siapapun yang melihatnya, akan ditandai. Dan jika suara tawa terdengar, maka waktunya sudah dekat. Didekati oleh apa? Oleh kematian. Di sisi lain desa, di sebuah warung kecil yang mulai buka saat matahari naik, Santi, Monik, Sinta, Budi, dan Denny sedang berkumpul. Aku lihat sendiri Mbak Rani kemarin masih di luar pas senja. Bisik Monik gelisah. Sinta menatap cemas. Kalian ingat ceritanya Bu Lurah? Dulu juga ada pendatang yang gak sengaja lihat matahari terakhir. Seminggu kemudian dia hilang. Gak ditemukan sampai sekarang. Tapi ini beda, timpal Santi. Aku lihat perempuan itu di dekat rumah mereka. Dan boneka bayi itu milik bayi Bu Ratna yang hilang 5 tahun lalu. Suasana langsung tegang. Budi dan Denny saling pandang, lalu menunduk. Aku pernah ke bukit itu waktu kecil, kata Budi pelan. Aku lihat sendiri makam kecil di balik pohon beringin besar. Ada tulisan, jangan lihat dia kembali. Sore harinya, Tono mengajak Rani ke rumah Buarti, perempuan parubaya yang dikenal sebagai orang yang paling tahu banyak soal sejarah desa. Begitu mereka duduk di ruang tamu, Buarti langsung menatap tajam ke arah Rani. Kau sudah melihatnya, ya? Rani membeku. Saya tidak sengaja. Buarti menghela napas berat. Ia menatap jendela, seolah takut sesuatu sedang mengintip dari balik pepohonan. Kalau begitu, waktumu tak banyak. 3 malam dari sekarang, dia akan datang. Dan kalau kau tak melakukan sesuatu, kau akan ikut hilang, seperti yang lain. Rani menelan ludah. Siapa dia sebenarnya? Buarti menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara serak. Dia bukan siapa-siapa. Dia adalah matahari terakhir, itu sendiri. Malam mulai turun di desa Serayu. Kabut menebal lebih cepat dari biasanya, dan suhu udara menusuk hingga tulang. Di dalam rumah Buarti, lampu minyak berkedip-kedip seperti ketakutan.
Rani duduk mematung, sementara Tono mondar-mandir resah. Suasana hening sebelum akhirnya Buarti membuka suara. Perempuan itu dulunya manusia, tapi bukan manusia biasa, katanya pelan. Namanya Sundari. Ia bidan desa, cantik, muda, dan terkenal karena keahliannya membantu kelahiran. Rani menyimak. Napasnya pelan tapi berat. Tapi 30 tahun lalu, ia dituduh menjadi penyebab kematian anak dari keluarga terpandang di desa ini. Desas-desus mengatakan dia sengaja menggugurkan bayi itu karena hubungan gelap dengan si suami. Tono mengernyit. Itu hanya rumor, kan? Buarti menggeleng. Tak pernah ada yang tahu pasti. Tapi malam itu, saat matahari terbenam terakhir di musim kemarau, warga datang membakar rumah Sundari. Mereka mengikatnya di tiang, bersama bayi yang ia kandung. Rani menutup mulutnya. Ngeri. Dan dia mati sambil tertawa. Tawa yang katanya tidak berasal dari dunia ini. Sejak malam itu, setiap matahari terakhir yang berwarna darah menjadi pertanda. Arwahnya kembali, mencari siapapun yang cukup ceroboh untuk melihatnya, agar ia tak sendiri di alam antara. Malam pertama pun tiba. Di rumah mereka, Rani dan Tono menyalakan dupa dan menggantungkan bunga 7 rupa di setiap sudut, sesuai saran Buarti. Tapi rasa aman itu hanya semu. Pukul 2 dini hari, Rani terbangun. Ia mendengar suara pintu kayu, terbuka perlahan. Suara itu berasal dari kamar belakang. Tono masih tertidur di sebelahnya. Dengan napas tertahan, Rani bangkit dan menyusuri lorong. Cerea! Pintu dapur terbuka. Tirai berkibar perlahan. Dan di ambang pintu, ia melihatnya, Sundari. Jubah putihnya basah oleh darah kering. Matanya kosong. Di pelukannya, boneka bayi yang sama seperti semalam. Tapi kali ini, ia tidak hanya berdiri. Ia melangkah masuk. Rani berteriak sekuat tenaga. Tapi suara itu tak keluar dari tenggorokannya. Ia seperti dibekap oleh rasa dingin yang mencekam. Udara menjadi berat. Ruang terasa menyempit. Sundari mendekat. Setiap langkahnya seperti menghentikan detak waktu. 3 malam. Cukup untuk kau merasakan apa yang aku rasakan. Suara itu bergema di kepala Rani. Bukan dari mulut hantu itu, tapi langsung masuk ke pikirannya. Tono tersentak bangun saat mendengar suara kaca pecah. Ia menemukan Rani tergeletak di lantai. Menggigil hebat. Ran! Astaga bangun, sayang. Rani membuka mata. Tapi bukan tatapan Rani yang terlihat. Tatapannya kosong. Senyumnya miring. Dan dari bibirnya keluar satu kalimat. Tono, kenapa kamu biarkan aku mati duluan? Pagi itu, Tono duduk di sisi tempat tidur, memegangi tangan Rani yang masih terbaring. Tatapan Rani kosong sejak kejadian semalam. Ia tak bicara sepatah kata pun, hanya memandangi langit-langit rumah dengan mata yang tak berkedip. Tono memanggil Buarti. Begitu melihat Rani, raut wajah Buarti langsung mengeras. Dia sudah ditandai, bisiknya. Tapi ini belum terlambat. Ada satu cara, tapi sangat berisiko. Apapun, Bu. Asal dia bisa kembali seperti semula. Ucap Tono, putus asa. Kalian harus bawa dia ke petilasan tertua di hutan barat. Tempat di mana tanah pernah meminum darah Sundari. Di sana, arwahnya paling lemah dan paling marah. Sementara itu, Santi, Monik, Sinta, Budi, dan Denny berkumpul di balai desa. Desas-desus tentang Rani mulai tersebar. Beberapa warga bilang dia kerasukan. Yang lain bilang, dia hanya diganggu sedikit. Tapi Santi tahu itu bukan gangguan biasa. Malam tadi, ia bermimpi buruk. Tentang suara tangisan bayi, dan tanah merah yang menggeliat seperti hidup. Aku ngerasa ini semua ada kaitannya sama masa lalu desa ini, kata Santi. Dan aku yakin kita semua, tanpa sadar, ikut terlibat. Monik mengangguk ragu. Dulu kakekku pernah bilang, di desa ini, tidak ada yang benar-benar mati. Hanya tertunda untuk bangkit. Budi tampak gelisah. Ia lalu membuka sebuah kotak kayu yang disimpannya sejak kecil. Isinya,
Potongan foto tua yang hangus sebagian. Di bagian yang masih terlihat, ada gambar seorang perempuan muda dengan senyum pucat berdiri di depan rumah panggung. Di bagian belakang foto tertulis, Sundari, 1987. Ini, aku nemu waktu kecil di dekat kuburan beringin. Tapi waktu aku tunjukin ke ayah, dia langsung bakar dan suruh aku buang. Entah kenapa, aku simpan satu potongan. Denny menatap foto itu lekat-lekat. Aku pernah lihat rumah itu. Tapi sekarang udah jadi puing. Sinta berseru. Itu rumah yang sekarang jadi lahan kosong di sebelah bukit. Yang tiap sore hawanya tiba-tiba dingin. Tono membawa Rani melewati hutan. Menuju petilasan yang disebut Buwarti. Di bawah cahaya rembulan, mereka sampai di sebuah tanah datar penuh batu berlumut. Ada pohon tua yang tumbuh melingkar seperti tangan yang mencengkeram tanah. Tono meletakkan Rani di tengah lingkaran batu, lalu menyalakan dupa dan membaca doa sesuai petunjuk Buwarti. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Udara di sekitar menjadi berat. Dan dari balik pepohonan, terdengar suara berbisik. Kalian semua anak pendosa. Kalian semua akan ikut menghilang. Tono menoleh cepat. Sosok Sundari muncul. Kali ini wajahnya tampak lebih jelas. Tapi ia tidak marah. Ia menangis. Kenapa kalian biarkan aku terbakar sambil mengandung? Kenapa? Rani menggeliat pelan. Matanya mulai berkedip. Peluh dingin membasahi wajahnya. Tapi sebelum ia bisa bicara, tangan Sundari menggapainya dari kejauhan, tanpa bergerak. Dan saat itu pula, tanah di bawah Rani mulai retak. Tanah di bawah tubuh Rani terus merekah, membentuk celah seperti mulut besar yang hendak menelannya. Tono berteriak, menarik tubuh istrinya sekuat tenaga. Tapi tanah itu seperti hidup, menarik, menelan, menghisap dengan keganasan yang tak terlihat. Jangan ambil dia. Tono meraung, matanya mulai berlinang. Tiba-tiba, angin berhembus sangat kencang. Dupa yang menyala padam dalam sekejap. Dari balik gelap, suara tangis bayi menggema, memecah malam. Rani mendadak kejang. Dari mulutnya keluar bisikan lirih. Tono, dia tidak ingin aku, dia ingin anak-anaknya kembali. Dan saat itu pula, tanah yang terbuka menutup dengan sendirinya. Rani pingsan di pelukan Tono, sementara sosok Sundari menghilang ke dalam kabut. Pagi harinya, kabar mengenai kejadian itu menyebar. Desa mulai bergolak. Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa menyalakan dupa di depan rumah. Yang lain memanggil dukun desa untuk meminta perlindungan. Di tempat lain, Santi dan teman-temannya berkumpul lagi. Kali ini di rumah Monik. Mereka semua sudah tidak bisa mengelak. Teror ini nyata. Dan entah kenapa, mereka semua terlibat. Aku tanya ke nenekku semalam. Kata Monik dengan suara gemetar. Dulu, kakek-kakek kita pernah ikut membakar rumah Sundari. Termasuk kakekku. Bukan cuma dia, timpal Sinta. Ayahku juga dulu bilang keluarga kita semua terlibat. Entah sebagai pelaku, atau sebagai penonton yang membiarkan Sundari mati tanpa belas kasih. Budi menggertakkan giginya. Jadi ini, balas dendam turun-temurun. Lebih dari itu, sahut Santi. Sundari dibakar saat sedang mengandung. Tapi tak ada yang tahu mayat bayinya tak pernah ditemukan. Hening. Semua saling berpandangan. Denny menatap mereka. Suaranya lirih. Lalu, kalau dia sekarang kembali sambil membawa boneka bayi, berarti dia masih mencari anaknya. Sementara itu, Rani mulai sadar. Tapi ia berubah. Matanya kini bisa melihat hal-hal yang tak terlihat orang biasa. Ia menatap Tono sambil berkata, "Kita semua adalah bagian dari kutukannya." Tono menggenggam tangan Rani. "Kita bisa hentikan ini." Rani menggeleng pelan. "Tidak, kita hanya bisa memilih siapa yang jadi tumbal selanjutnya." Di malam kedua, mimpi buruk datang silih berganti pada kelima anak muda itu. Santi melihat dirinya di dalam rumah terbakar, mendengar suara bayi menangis di pelukannya. Monik berdiri di depan cermin. Bayangannya berubah menjadi Sundari.
Budi melihat dirinya dikelilingi tanah merah yang menelan kakinya. Dan ketika mereka bangun, tanda yang sama muncul di tangan mereka masing-masing. Tanda luka terbakar, berbentuk setengah lingkaran. Pagi itu, suasana desa terasa lebih suram dari biasanya. Matahari tertutup kabut, dan suara burung-burung seolah lenyap dari pepohonan. Di rumah Buarti, Rani duduk termenung menatap jendela. Sejak peristiwa malam itu, ia bisa merasakan kehadiran sesuatu di sekelilingnya. Entitas tak terlihat, tapi terus membisikkan nama-nama. Adi, Certina, Rio, Minem, Darsono. Rani mencatat nama-nama itu di selembar kertas. Tapi ia tidak tahu siapa mereka. Semuanya terdengar asing, namun membangkitkan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Sementara itu, Santi dan teman-temannya mendatangi rumah tua milik kakek Deni yang berada di pinggiran desa. Rumah itu sudah lama kosong, tapi mereka yakin ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Saat menggeledah gudang belakang, mereka menemukan sebuah peti besi tua. Di dalamnya, tersimpan tumpukan kertas lapuk, buku catatan, dan satu lembar silsilah keluarga besar, tapi bukan silsilah keluarga biasa. Itu adalah daftar warga desa dari tahun 1987, lengkap dengan foto-foto kecil dan catatan tambahan. Monik membaca pelan. Sundari bidan desa hamil 6 bulan, tidak menikah. Pendukung, Adi, Wiryo, Sartinah. Mereka saling berpandangan. Itu nama-nama yang disebut Rani. Gumam Sinta, ngeri. Budi menunjuk satu catatan tambahan di bawah foto Sundari. Dikucilkan, dituduh menyesatkan moral desa. Diputuskan untuk dihilangkan secara adat oleh sidang rahasia warga. Ini bukan kecelakaan. Ini pembunuhan berencana, kata Santi, suaranya getir. Dan semua yang ikut meninggal dalam keadaan tidak wajar. Termasuk Adi, kakekku, ucap Deni pelan. Mereka terus membolak-balik halaman, sampai tiba di satu halaman kosong dengan tulisan tangan kasar. Kutukan ini tidak berakhir dengan mereka yang membakar, tapi dengan darah keturunan mereka. Hening. Semuanya merasa tubuh mereka mendadak dingin. Di tempat lain, Tono menemani Rani berkunjung ke makam tua di belakang masjid desa. Di sana, Rani menunjuk sebuah nisan kecil yang nyaris tak terbaca namanya. Ini dia, bayinya Sundari. Mereka kubur diam-diam, tanpa nama, tanpa doa, bisiknya. Tiba-tiba, tanah di depan makam itu bergejolak. Dari dalamnya muncul tangan kecil penuh tanah, menggeliat seperti sedang mencari ibunya. Rani terdorong mundur. Tono langsung menariknya pergi. Tapi sebelum mereka meninggalkan area makam, terdengar suara lirih anak kecil. Bunda, aku takut. Bunda jangan tinggalin aku lagi. Rani menangis terseduh. Untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa sakit dari arwah Sundari. Bukan sekadar dendam, tapi kesepian yang tak berujung. Tanda luka bakar di tangan kelima anak muda mulai berubah warna. Dari merah menjadi hitam keunguan, seperti membusuk. Satu demi satu, mereka mulai kehilangan ingatan secara acak. Sinta lupa jalan pulang. Deni tiba-tiba lupa nama ibunya. Santi berkata pelan, "Aku rasa, kutukan ini bukan cuma ingin membunuh kita." "Lalu apa?" tanya Moni ketakutan. "Ia ingin menghapus kita dari sejarah, seperti dia dulu dihapus." Langit di atas desa memerah aneh, seperti ada bara yang menggantung di angkasa. Udara begitu panas meski tanpa cahaya matahari. Desa mulai berubah, tanah menjadi lengket. Air sumur terasa asin, dan suara jangkrik digantikan bisikan samar dari balik semak. Di rumah Rani, ia duduk menatap api lilin. Cahaya itu menari di matanya yang sayu. Perlahan ia mulai menulis surat di atas kertas kusam. Untuk siapapun yang membaca ini, jika aku menghilang, jangan cari aku. Jangan ikuti suara bayi yang menangis. Itu bukan anak manusia. Tono memergokinya menulis surat itu. "Rani, kamu bicara apa?" tanyanya cemas. Rani memandangnya tajam, seolah jiwanya berbicara lewat tatapan. Sundari tidak sendirian. Ada yang lebih tua dari dia.
Sesuatu yang dikubur lebih dalam. Tono terdiam. Nafasnya tercekat. Dan sekarang mereka sudah bangkit. Di rumah Monik, Sinta mendadak kejang. Tubuhnya bergetar hebat. Mulutnya mengeluarkan busa putih. Dari mulutnya, keluar suara bukan suara manusia. Satu dari kalian sudah ditandai untuk ditarik malam ini. Tubuh Sinta mendadak lemas. Saat Monik mencoba membangunkannya, tangan Sinta terasa dingin seperti mayat. Di luar rumah, suara kaki kecil berlarian di tanah terdengar. Cepat, tak beraturan, dan tak terlihat. Monik histeris, memanggil Santi dan Denny. Mereka berkumpul dan membawa Sinta ke rumah Buarti. Tapi ketika mereka tiba, Buarti hanya menatap mereka dengan tatapan getir. Sudah terlambat, satu dari kalian akan jadi penebus jiwa. Dan tak seorang pun bisa memilih siapa. Denny menatap tangannya yang mulai gemetar. Luka bakar di sana kini menjalar hingga ke lengan. Aku nggak mau mati. Aku bahkan belum tahu kenapa kami semua harus menanggung dosa masa lalu. Serunya putus asa. Buarti menghela napas panjang. Karena kalian semua bukan hanya keturunan para pelaku, tapi bagian dari ritual yang gagal. Semuanya terdiam. Malam itu, hujan turun deras, tapi bukan air. Tanah liat merah mengguyur desa seperti lumpur dari neraka. Bau amis menyengat menyelimuti seluruh wilayah. Dari balik jendela, Tono dan Rani melihat sesuatu muncul dari kabut. Sosok-sosok manusia tanpa wajah dengan tubuh setengah hangus, berjalan menyeret diri. Mereka bukan hantu. Mereka bukan orang mati. Mereka adalah yang tertinggal dari kutukan. Dan di antara mereka, berdiri seorang perempuan. Sendari. Kini, rambutnya tergerai panjang menutupi wajah. Di tangannya, ia menggendong bungkusan kain putih kecil yang berlumur darah segar. Tono memeluk Rani erat. Tapi Rani hanya berkata pelan. Itu bukan bayi. Itu jiwa yang tak pernah sempat menjadi manusia. Dan malam pun ditutup dengan jeritan panjang dari bukit belakang desa. Salah satu dari mereka menghilang tanpa jejak. Desa itu tak lagi sama. Pagi itu, semua warga terbangun dalam keheningan yang menyesakkan. Kabut turun tebal. Matahari tertutup rapat seperti tidak berani menampakkan diri. Di tengah sunyi, satu suara tangis pecah dari rumah Buarti. Denny, menghilang. Santi mengguncang tubuh Monik. Dia tidur di sebelahku. Tadi malam dia masih di sini. Jeritnya. Tapi yang tersisa hanyalah bekas lumpur merah di lantai, jejak kaki kecil berceceran, dan satu bekas tangan mungil yang menempel di jendela. Di rumah Rani, ia duduk dengan Buarti. Di hadapan mereka ada kitab tua berbalut kain putih, penuh dengan huruf-huruf aksara kuno dan simbol-simbol aneh. Buarti membuka halaman terakhir, memperlihatkan gambar sebuah lingkaran ritual dengan 7 nama tertulis melingkar. 7 nama, 7 darah. Itu adalah jumlah jiwa yang harus dikorbankan untuk menyegel arwah Sundari dan anaknya. Tapi dulu warga hanya membunuh satu, Sundari. Bayinya tak sempat lahir, dan darah yang dibutuhkan tak pernah lengkap. Rani menyentuh halaman itu, dan tiba-tiba ia melihat kilasan masa lalu. Warga desa berdiri mengelilingi rumah terbakar, suara tangis perempuan hamil, dan jeritan bayi dari balik dinding kayu. Tono memegang bahu Rani, membangunkannya dari penglihatan itu. Lalu sekarang, arwah Sundari menuntut sisa darah yang belum pernah ditumpahkan, kata Buarti pelan. Dan kami adalah keturunan dari para pelaku yang dulu seharusnya menjadi tumbal itu, ucap Rani dengan lirih. Sore itu, Monik dan Santi kembali ke rumah kakek Denny. Mereka menemukan ruangan bawah tanah yang tersembunyi di balik lantai kayu. Di sana, mereka menemukan lukisan darah di dinding, coretan nama-nama, dan boneka-boneka bayi tergantung di langit-langit, semuanya dengan mata tertutup. Di tengah ruangan, ada satu altar kecil, dengan tulisan, jiwa pengganti belum diambil. Penebus dosa belum lahir. Santi jatuh terduduk. Mereka membunuh Sundari. Tapi mereka tidak menebus dosa. Dan sekarang, Sundari sendiri yang datang menagihnya. Monik menatap altar itu,
Lalu berkata lirih, "Kalau kita tak menyerahkan 7 jiwa, maka desa ini akan ditelan seperti tanah kuburan." Malam pun tiba. Hujan tanah liat kembali turun. Kini seluruh desa tertutup lumpur merah. Warga mulai panik. Satu persatu hewan ternak mati tanpa sebab. Dan bayi-bayi menangis terus-menerus tanpa bisa ditenangkan. Di tengah kegaduhan itu, sebuah pesan muncul di tembok rumah Rani, tertulis dengan darah. 6 tinggal. 1 lagi akan diambil malam ini. Tono memeluk Rani erat. Santi, Monik, Sinta, dan Budi berbaris di ruang tengah. Mereka semua tahu. Waktunya hampir habis. Petang itu, suara gamelan terdengar samar dari arah perbukitan. Padahal tidak ada hajatan, tidak ada upacara. Tapi iramanya lirih, menyayat, seperti musik pemanggil arwah. Di rumah Rani dan Tono, mereka berlima duduk mengelilingi lingkaran lilin. Mata mereka lelah. Luka bakar di tangan semakin meluas. Kini menghitam seperti arang. Rani menatap satu persatu wajah mereka. Kita tidak bisa terus menunggu giliran untuk hilang. Santi menggertakkan giginya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bunuh diri agar kutukan selesai? Serahkan 7 nyawa kita begitu saja. Monik menyodorkan ide. Bagaimana kalau kita balikan kutukan ini? Kita cari pusatnya. Tempat di mana semuanya dimulai. Sinta yang selama ini diam, akhirnya bicara. Aku tahu tempatnya. Gua Batu Hitam di balik bukit. Dulu nenek pernah cerita. Disitulah bayi Sundari dikubur. Tapi tidak dalam satu jasad. Semua menatap Sinta. Apa maksudmu tidak satu jasad? Tanya Budi. Sinta menunduk. Bayi itu dibelah. Separuh dagingnya dikubur. Separuh lagi dibakar. Agar tidak bisa bereinkarnasi, tidak bisa jadi manusia, hanya jadi dendam. Diam. Hening itu menampar mereka seperti cambuk. Malam menjelang tengah. Mereka berlima memutuskan pergi, dipimpin Sinta, mendaki bukit dengan cahaya senter yang goyah. Tanah semakin berat. Udara berbau busuk. Di puncak, mereka tiba di mulut gua Batu Hitam yang tertutup semak. Begitu mereka masuk, suhu langsung turun drastis. Di dalam gua, ada lukisan dinding bergambar wanita hamil, dikelilingi oleh 7 sosok tanpa wajah. Di bawah lukisan, tergeletak peti batu kecil. Saat Budi menyentuh peti itu, tiba-tiba seluruh gua bergetar. Lilin-lilin mereka padam. Suara tangis bayi menggema dari segala arah, tapi bukan satu suara. Tolong, tolong. Jangan buang aku. Aku ingin hidup. Aku ingin ibuku. Lalu terdengar suara dewasa. Aku ingin mereka merasakan. Semua mereka yang dulu diam. Semua mereka yang melihat aku dibakar. Peti itu membuka sendiri. Di dalamnya, potongan tulang kecil, rambut bayi yang menghitam, dan segumpal daging kering, masih berdenyut pelan. Monik tersungkur. Sinta muntah. Budi terdorong ke belakang dan membentur dinding gua. Kepalanya berdarah. Tapi sebelum mereka bisa kabur, tanah gua merekah. Dari dalamnya muncul Sundari, tapi bukan seperti hantu. Tubuhnya kini seperti daging setengah matang, kulitnya mencair, matanya hitam kelam, dan di tangannya, ia membawa separuh wajah Denny. Rani menjerit. Denny, Tuhan, dia masih hidup. Sundari mendekat. Dia masih hidup. Dalam bayiku. Sekarang, kalian bisa menyusul. Tiba-tiba lilin yang padam menyala sendiri, dengan api biru. Dan suara terakhir yang mereka dengar malam itu adalah jeritan Budi. Saat tubuhnya ditarik ke dalam celah batu, seperti ditelan tanah. Mereka hanya bisa menyaksikan. Tak bisa menolong. Tak bisa menolak. Sisa mereka tinggal 4. Malam ke-6. Setelah peristiwa di gua, mereka pulang ke desa dengan tubuh penuh lumpur, luka, dan jiwa koyak. Suasana di desa makin tidak masuk akal. Ayam-ayam berkokok tengah malam, langit terbalik seperti senja sepanjang hari, dan suara bayi terdengar dari pohon-pohon. Di rumah, Rani merasakan gerakan aneh di perutnya. Padahal dia tidak sedang hamil. Tono,
Kenapa aku merasa seperti ada yang hidup di dalamku? Bisiknya. Tono panik. Ia mencoba menenangkan, tapi saat menempelkan telinga ke perut istrinya, ia mendengar detak jantung. Cepat. Ganjil. Tidak seperti bayi manusia. Rani menatap Tono. Dia mau lahir lewat aku. Dia mau jadi nyata lewat tubuhku. Di sisi lain, Monik dan Santi sibuk mempelajari kembali kitab tua yang mereka bawa dari rumah Buarti. Di antara halaman yang hampir lapuk, mereka menemukan simbol kuno, tanda pembuka gerbang kedua. Jika darah ketujuh tak dikorbankan, maka gerbang kedua akan terbuka, dunia yang hilang akan muncul, dan dunia nyata akan tenggelam. Monik menatap Santi. Gerbang itu bukan cuma metafora. Itu nyata. Santi mulai menangis. Kenapa kita? Kenapa harus kita yang menebus dosa orang-orang lama itu? Monik menjawab lirih. Karena kita adalah keturunan dari mereka yang kabur. Leluhur kita bukan pahlawan. Mereka pengecut yang membiarkan Sundari terbakar hidup-hidup. Santi diam. Tapi matanya menyimpan kemarahan. Malam menjelang. Rani kembali kerasukan. Ia bangun dari tidur dengan mata kosong, berjalan menuju dapur, lalu menyayat perutnya sendiri dengan pisau kecil. Untung Tono terbangun dan menghentikannya tepat waktu. Aku harus keluarkan dia. Dia mau lahir, Ton. Tubuh Rani gemetar. Darah menetes dari perutnya. Tono membawa Rani ke rumah Buarti. Wajah wanita tua itu pucat. Ini lebih buruk dari yang kukira, katanya. Sundari tidak hanya ingin tumbal. Dia ingin lahir kembali melalui rahim perempuan dari garis darah pelaku. Dan Rani adalah keturunan langsung dari orang yang membakar rumahnya dulu. Semua terpaku. Rani mulai menangis. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu keluarga kakekku punya dosa seperti itu. Tono memeluknya erat. Kita akan lawan ini. Bersama. Tengah malam. Petir menyambar tanpa suara. Langit pecah seperti kaca. Dan dari kejauhan, di puncak bukit, muncul cahaya merah menyala dari dalam tanah. Gerbang kedua mulai terbuka. Dan dari dalam kabut, muncul siluet seorang anak kecil. Matanya kosong, tubuhnya telanjang penuh darah. Ia berdiri diam di depan rumah mereka, memanggil dengan suara parau. Ibu, aku sudah kembali. Langit di atas desa sudah tidak lagi terlihat seperti langit. Warnanya merah gelap, seperti darah tua yang membeku. Cahaya matahari tenggelam sejak pagi, membuat suasana desa berubah menjadi malam abadi. Siluet anak kecil berdiri kaku di depan rumah Rani. Tak ada bayangan di bawah kakinya. Ibu, kenapa ibu bakar aku dulu? Suaranya menggema, pelan, menusuk langsung ke jantung. Rani menggigil. Dia mencoba mundur, tapi kaki seperti terpatuk tanah. Air matanya menetes deras, tapi bukan karena sedih, melainkan karena tubuhnya terasa bukan miliknya lagi. Itu bukan aku. Aku bukan orang yang membunuhmu. Tapi kau, darah mereka. Darah mereka adalah janjimu. Tono maju, melindungi Rani. Ia mengacungkan belati dari ritual pembersihan yang diberikan Buarti. Tapi anak itu hanya tertawa. Suara tawa yang menggema dari segala arah. Tiba-tiba, Tono terdorong ke belakang tanpa disentuh, menghantam dinding hingga pingsan. Di tempat lain, Monik dan Santi mempersiapkan ritual pemanggilan balik yang terakhir. Mereka ingin memanggil roh leluhur mereka sendiri, mereka yang dulu turut serta membakar Sundari, untuk meminta pengampunan langsung kepada arwah Sundari. Ritual itu berisiko. Jika roh yang datang bukan leluhur, maka tubuh mereka bisa diambil sebagai media lahir baru. Monik menusukkan jarum ke telapak tangannya, meneteskan darah ke dalam mangkuk tanah liat. Santi menutup mata, membaca mantra dari kitab tua. Wahai darah yang mengikat kesalahan, wahai jiwa yang menggantung di antara dua dunia, kembalilah dan hadapilah yang kau tinggalkan. Udara menjadi dingin. Api lilin berubah biru. Dan dari dalam cermin tua di tengah ruangan, sosok wanita tua muncul. Matanya hitam, mulutnya terkunci oleh benang jahit. Santi langsung jatuh berlutut. Itu nenekku. Dia salah satu dari mereka.
Monik mencoba bicara dengan roh itu. Tolong, kami ingin menebus dosa kalian. Apa yang bisa kami lakukan? Tapi roh itu hanya menatap, lalu menunjuk ke arah Rani. Kehamilan Rani. Itulah jawabannya. Rani kini mulai meracau. Tubuhnya membengkak seperti orang hamil tua. Padahal hanya beberapa hari sejak rasukan itu terjadi. Dalam mimpinya, ia melihat Sundari duduk di ranjang tua, menyisir rambut panjang dengan darah segar, sambil menyenandungkan lagu Nina Bobo. Tidurlah anakku. Dunia ini tidak layak bagimu. Rani berteriak dalam tidurnya. Ambil aku saja. Jangan anakku. Jangan anakku. Tapi ketika ia bangun, ia sadar. Perutnya benar-benar membesar. Dan bayi itu menendang dari dalam. Malam itu, Monik dan Santi kembali dengan wajah pucat. Mereka berlari ke rumah Rani dan Tono. Wajah mereka berkata banyak hal tanpa suara. Rani, kau harus memilih. Jika bayi itu lahir, bukan hanya kita yang mati, tapi seluruh desa ini akan hilang, tertelan oleh gerbang kedua. Tono baru sadar sepenuhnya. Kalian menyuruh kami membunuh bayi itu. Monik menunduk. Air matanya jatuh. Bukan bayi, itu bukan manusia. Rani memeluk perutnya. Air matanya tak berhenti. Tapi dia bergerak. Aku merasakannya hidup. Aku ibunya. Santi memeluk Rani dari belakang. Kau harus kuat, sebelum semuanya terlambat. Dan dari luar rumah, anak kecil tanpa bayangan kembali muncul. Tapi kali ini dia tidak sendirian. 4 arwah lain berdiri di belakangnya. 4 korban. 4 dari 7 yang dibutuhkan. 3 lagi, dan dunia akan jadi milikku. Bisik anak itu. Pagi tidak datang. Sudah 3 hari matahari tak pernah muncul. Langit tetap merah kelam, dan kabut pekat menyelimuti desa. Tumbuhan mulai mati. Hewan-hewan ternak menghilang satu persatu. Penduduk desa yang tersisa mulai meracau seperti kerasukan massal. Gerbang kedua hampir sepenuhnya terbuka. Di rumah Rani, ketegangan memuncak. Tono duduk memegangi kepala. Tubuhnya gemetar. Rani tertidur karena lemas. Tubuhnya seperti sudah bukan milik manusia. Perutnya sudah sebesar kehamilan 9 bulan. Padahal belum genap seminggu. Monik dan Santi berselisih di luar rumah. Kalau kita tunggu lebih lama, semuanya akan terlambat, bentak Monik. Tapi itu Rani. Dia teman kita. Kita nggak bisa mengorbankan dia begitu aja. Balas Santi, menangis. Monik menatapnya tajam. Kamu gak sadar, San? Ini bukan soal kita lagi. Ini soal dunia. Kalau bayi itu lahir, bukan cuma kita yang mati, tapi alam ini akan berubah. Santi menatap lantai. Tak bisa menjawab. Hatinya patah. Di dalam, Rani bermimpi lagi. Ia berada dalam sebuah gubuk terbakar. Tubuhnya terikat, dan Sundari berdiri di atasnya. Wajahnya meleleh karena api, tapi tetap tersenyum. Kau tahu rasa bagaimana dibakar hidup-hidup, Rani? Kau akan tahu. Tiba-tiba, bayi dalam mimpinya merangkak keluar dari perutnya sendiri, bukan melalui jalan lahir, tapi merobek dagingnya sendiri dari dalam. Bayi itu menangis, tapi air matanya hitam. Rani terbangun sambil menjerit. Tono! Tolong aku! Dia mau keluar. Tono langsung menghampiri dan memeluknya. Tangannya penuh darah. Rani mulai mengalami kontraksi. Di luar, Monik menyiapkan pisau keramat yang diambil dari peti pusaka di rumah Buarti. Pisau itu hanya bisa digunakan sekali, untuk menghentikan roh yang akan lahir ke dunia. Tapi penggunaannya akan membuat pemegangnya ikut terbakar bersama jiwa yang dibunuh. Santi mencuri dengar. Ia menangis. Lalu tanpa berpikir panjang, ia menyambar pisau itu dan berlari ke rumah Rani. Kalau memang harus ada yang dikorbankan, biar aku yang tanggung semuanya. Tapi Monik menyusul. Merebutnya kembali. Kamu nggak bisa, San. Aku yang seharusnya menanggung ini. Aku, cucu dari orang yang pertama kali menyulut api ke tubuh Sundari. Santi tertegun. Apa?
Maksudmu? Monik menangis. Nenekku, pelakunya. Leluhurku dalang dari semua ini. Aku sudah tahu sejak awal. Itu sebabnya aku datang ke desa ini. Santi mundur. Dunia runtuh di pikirannya. Kamu tahu semua ini dari awal? Kenapa kamu diam? Karena kalau aku bilang, kamu pasti gak mau ikut ke desa ini. Dan, aku butuh kalian. Pengkhianatan itu menampar keras. Santi menatap Monik seakan melihat musuh. Kamu egois. Kamu sama aja kayak mereka dulu. Kamu warisi dosanya. Tiba-tiba, jeritan Rani pecah dari dalam rumah. Air ketubannya pecah, darah mengalir dari kakinya, dan suara bayi mulai terdengar samar dari dalam perutnya. Menangis sebelum lahir. Tono bersimpuh di lantai. Ia tak tahu harus apa. Sundari mulai berbisik lewat mulut Rani. Jika kalian tak memilih satu, maka kalian semua akan aku bawa. Langit di atas rumah retak seperti kaca. Gerbang kedua terbuka sepenuhnya. Dan dari balik kabut yang merayap, arwah-arwah lain mulai turun ke desa. Langit memekik. Seperti ada sesuatu yang sedang melahir dari langit itu sendiri. Jeritan Rani menggetarkan desa. Tubuhnya menggigil hebat. Peluh dingin membasahi wajahnya. Tono memeluknya erat. Sementara darah terus mengucur dari selangkangan Rani. Seperti sungai kecil yang tak berhenti. Bayi ini bukan manusia. Bisik Rani lirih. Matanya berubah hitam untuk sesaat. Aku bisa merasakan dia dan dia ingin keluar. Untuk membakar segalanya. Tono menangis. Tak mampu berkata apa-apa. Di luar, Monik dan Santi berlari masuk. Mereka tahu tak ada waktu lagi. Monik menggenggam erat pisau keramat itu. Tapi tangan Santi menahannya. Jangan, kalau kamu bunuh dia, kamu juga akan mati. Monik tersenyum. Samar tapi dalam. Lebih baik aku yang mati. San, aku udah warisi dosanya. Dan kalau kutukan ini mau berhenti, ya harus aku yang nebusnya. Mereka masuk ke kamar. Saat itu, Rani sedang mengejan untuk terakhir kalinya. Bayi itu lahir. Tapi bukan bayi biasa. Kulitnya kelam, matanya merah menyala, dan dari punggungnya, tumbuh tonjolan seperti tulang sayap. Tangisannya menggema seperti teriakan ribuan arwah. Angin kencang menyapu seisi rumah. Semua lampu padam. Gerbang telah terbuka. Di luar rumah, warga desa yang tersisa mulai berteriak. Mereka melihat bayangan-bayangan arwah mulai menampakkan diri, melayang di atas tanah, mendekati tubuh-tubuh manusia. Bunuh bayinya. Teriak salah satu warga. Panik. Tapi saat itu, Monik maju. Ia mendekati bayi itu, yang kini mulai melayang sedikit di udara, dikelilingi aura merah menyala. Tono menahan Monik. Jangan, kau akan mati. Biarkan aku, Ton. Ini jalanku. Monik memejamkan mata. Ia menggenggam pisau, menunduk di depan bayi itu, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Sundari, kalau ini yang kau inginkan, ambillah aku, dan lepaskan mereka. Untuk sesaat, udara hening. Bayangan wajah Sundari muncul di langit. Memandangi Monik dengan sorot mata yang kosong, lalu bibirnya menyunggingkan senyum. Senyum damai. Tapi, terlambat. Suara itu menggetarkan tanah. 7 jiwa sudah aku dapatkan. Gerbang tak bisa ditutup sekarang. Kecuali, dengan jiwa yang suci, yang belum ternoda dunia. Semua terdiam. Santi menatap ke arah satu-satunya yang belum bersalah. Bayi itu, dia yang harus dikorbankan. Monik menatap Santi. Bukan dibunuh, tapi dikembalikan ke alamnya. Dilepaskan. Didoakan. Tono maju, mendekap tubuh bayi yang menangis dengan suara mengguncang bumi. Tapi dalam pelukannya, bayi itu diam. Sejenak, mata merahnya berubah jernih. Dan untuk pertama kali, ia tersenyum. Aku tahu namamu, bisik Tono lembut. Namamu, Emma. Rani menangis. Bukan karena kau kutukan, tapi karena kau adalah cahaya yang ditinggalkan di kegelapan.
Tono menengadahkan bayi itu ke langit. Terima dia kembali, Sundari. Bukan sebagai dendam, tapi sebagai anugerah yang belum sempat hidup. Langit mulai bersinar. Gerbang mulai menutup. Bayangan arwah mulai menghilang. Tanah berhenti bergetar. Dan bayi itu perlahan memudar. Kembali ke tempat asalnya. Semua terdiam. Air mata jatuh dari semua mata. Tinggi, nang. Dan untuk pertama kalinya dalam sepekan, matahari terbit. 3 hari setelah peristiwa itu, langit desa kembali biru. Kabut telah sirna. Udara terasa ringan. Tapi di wajah setiap orang yang selamat, ada luka yang tak bisa dijelaskan. Rani duduk diam di beranda rumah, menatap hamparan kebun yang dulu hijau, kini gersang dan patah-patah. Di pangkuannya, sehelai selendang putih, satu-satunya yang tersisa dari bayi yang tak sempat ia peluk lebih lama. Aku seperti baru bangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Gumamnya. Lirih. Tono mendekat, membawa 2 cangkir teh. Tapi kamu bangun, Ran. Kamu selamat. Kita selamat. Rani hanya tersenyum samar. Kau tahu, sejak aku mengandung, aku belum pernah benar-benar merasa menjadi seorang ibu. Ia menatap selendang itu. Tapi anehnya, hatiku seperti kehilangan sesuatu yang sangat dalam. Tono memeluk Rani dari belakang. Tak ada kata yang cukup. Di sisi lain desa, Monik duduk sendirian di depan batu nisan kecil yang baru dibuat. Di atasnya, ditulis dengan tangan. Rahma anak cahaya, penghapus luka leluhur. Santi datang pelan, membawa bunga liar. Aku sempat benci kamu, bisiknya lirih. Tapi sekarang aku tahu, kamu bukan pewaris kutukan. Kamu, penebusnya. Monik tersenyum. Matanya basah. Aku nggak butuh dimaafkan, San. Aku cuma ingin dia tenang di sana. Santi duduk di samping Monik. Tak berkata-kata. Mereka hanya diam. Tapi dalam diam itu, ada perdamaian kecil yang tumbuh perlahan. Sore itu, para pemuda, Budi, Denny, dan Sinta, berjalan mengelilingi desa. Mereka membantu membersihkan puing-puing, menyingkirkan kayu roboh, dan menyalakan api unggun di tengah lapangan. Kita kehilangan banyak, kata Sinta sambil mengangkat genteng patah. Tapi kita juga dapat banyak. Dapat apa? Tanya Budi. Trauma? Bekas luka? Mimpi buruk? Sinta tersenyum. Kesadaran bahwa hidup ini rapuh. Tapi kita masih di sini. Dan itu anugerah. Denny hanya mengangguk. Ia menatap langit sore dan berkata lirih, kalau suatu hari kita punya anak, aku bakal cerita bahwa ayahnya pernah melawan iblis dan menang. Mereka semua tertawa kecil untuk pertama kalinya sejak lama. Malam hari, desa kembali tenang. Tapi jauh di ujung desa, di sebuah pohon tua, masih ada bekas jejak kaki kecil yang terbakar di tanah. Tak ada yang menyentuhnya. Tak ada yang berani menghapus. Karena mereka tahu, beberapa roh tidak benar-benar pergi. Mereka hanya tertidur. Malam keempat setelah gerbang tertutup, Rani kembali bermimpi. Tapi kali ini bukan mimpi buruk. Ia berdiri di tengah padang rumput, diterangi cahaya bulan. Udara hening, dan dari kejauhan, seseorang berjalan perlahan mendekatinya. Seorang perempuan, muda, wajahnya cantik, rambut panjang menyentuh tanah. Pakaiannya putih, matanya sendu. Rani melangkah mendekat. Ia merasa pernah mengenali sosok itu. Sundari, bisiknya. Perempuan itu mengangguk pelan, lalu bicara tanpa membuka mulut. Terima kasih sudah melepaskanku. Tapi di bumi ini, tak semua yang mati bisa pulang. Tiba-tiba tanah bergemuruh pelan. Langit berubah merah. Gerbang ditutup, tapi tidak terkunci. Ada yang masih tertinggal. Rani terbangun dengan tubuh basah keringat. Matanya membelalak. Ia langsung melihat ke arah jendela dan menemukan jejak tangan kecil di balik kaca. Esoknya, Rani menceritakan mimpinya pada Tono. Apa maksudnya?
Tidak semua yang mati bisa pulang? Bukannya semuanya sudah selesai? Tono terdiam, lalu berkata lirih. Aku pernah melihat sesuatu tadi malam. Rani menatapnya. Di belakang rumah. Seperti seseorang berjalan dengan kaki tertutup kain. Tapi bayangannya nggak kena cahaya bulan. Sementara itu, di rumah Monik, ia duduk di depan cermin tua yang sempat ia temukan di gudang. Cermin itu dulunya milik Sundari. Tapi kini, cermin itu memperlihatkan bayangan berbeda. Saat Monik bercermin, yang ia lihat bukan dirinya sendiri, tapi bayangan perempuan renta, penuh luka dan darah, berdiri di belakangnya. Kau sudah membuka jalan, tapi belum menutup cerita. Monik menjatuhkan cermin. Retak. Tapi suara itu tetap terdengar di telinganya. 7 sudah pergi, tapi 1 masih tertinggal. Sore itu, Monik datang ke rumah Rani dengan ekspresi tegang. Kita pikir semuanya udah selesai. Tapi ternyata, masih ada 1 jiwa yang belum dilepas. Dan selama dia belum kembali, gerbang bisa terbuka lagi. Tono mengerutkan dahi. Siapa? Monik menatap mereka. Matanya mulai berkaca-kaca. Seseorang yang mati di desa ini, tapi tidak pernah dikuburkan dengan layak. Arwahnya tidak pernah dianggap ada. Malam harinya, Monik, Tono, dan Rani berkumpul di ruang tengah. Mereka membuka buku-buku catatan tua, dan menemukan 1 nama yang pernah disebut. Tapi tidak ada catatan kematiannya. Lastri. Seorang perempuan pembantu di rumah kepala desa 35 tahun silam. Menghilang tanpa jejak. Dituduh mencuri dan dibunuh diam-diam. Tapi mayatnya tidak pernah ditemukan. Rani memegang buku itu erat-erat. Kalau benar dia masih di sini, dan belum bisa pergi, maka kita harus menemukannya, sebelum dia yang menemukan kita. Di luar rumah, kabut mulai turun kembali. Dan dari ujung jalan setapak, bayangan perempuan berbaju compang-camping, dengan rambut yang seperti tali kusut, mulai mendekat ke desa. Langkahnya pelan, tapi setiap langkahnya membawa hawa kematian. Malam kembali menekan desa. Langit kelabu. Kabut turun seperti racun perlahan-lahan merayap ke sela-sela rumah. Rani terbangun lagi. Tapi kali ini bukan karena mimpi. Ada suara ketukan. Lemah, tapi terus-menerus. Tuk, tuk, tuk. Rani membuka pintu kamarnya, dan terdiam. Di ruang tengah, tampak jejak kaki berlumpur menjalar dari pintu depan menuju tangga ke atas. Ton, bisiknya. Ada yang masuk ke rumah. Tono segera turun dari tempat tidur, menggenggam senter dan parang kecil. Mereka mengikuti jejak itu pelan-pelan. Tiba di lantai atas. Jejak itu berhenti tepat di depan kamar kosong. Pintu kamar terbuka pelan dengan bunyi. Kriik, seperti jeritan kayu. Di dalam, hanya ada udara dingin, dan bau tanah basah. Di dinding kamar, tertulis 1 nama. Lastri. Keesokan harinya, Monik datang tergesa-gesa sambil membawa dokumen tua dari rumah kepala desa yang lama. Ia menemukan 1 potongan koran lapuk yang sempat dilupakan. Pembantu hilang. Kepala desa bungkam. Lastri, perempuan berusia 23 tahun dilaporkan hilang setelah dituduh mencuri. Warga curiga, tapi kasus tidak dilanjutkan. Kepala desa saat itu menolak komentar. Ini bukan sekadar cerita, kata Monik tegang. Lastri bukan mati karena kutukan. Dia mati karena pengkhianatan. Dan sekarang, dia menuntut untuk ditemukan. Rani, Tono, dan Monik mendatangi rumah tua kepala desa lama yang kini sudah kosong dan ditinggalkan. Bangunannya runtuh sebagian, penuh ilalang dan sarang laba-laba. Santi, Budi, dan Deni menyusul, karena mereka tak mau lagi berdiri di belakang ketakutan. Kalau ini masalah dosa masa lalu, maka seluruh desa harus ikut menebusnya, ucap Budi. Mereka masuk ke rumah tua itu bersama. Dan begitu mereka mencapai ruang belakang, mereka mencium bau busuk yang menusuk seperti bangkai lama. Di balik papan lantai kayu yang sedikit menggembung,
Sinta mendengar bunyi aneh saat menginjaknya. Ia berjongkok dan mulai mencungkil. Pelan-pelan, kayu terbuka. Tanah di bawahnya lembek. Dan sesuatu yang dibungkus kain goni berlumut mulai tampak. Ya Tuhan, gumam Santi. Ini tulang manusia. Monik mendekat dengan tubuh gemetar. Di ujung kain goni itu, terlihat gelang kuningan, mirip seperti yang dipakai wanita-wanita desa dahulu kala. Itu Lastri, bisik Monik. Dia ada di sini selama puluhan tahun. Rani menangis. Tono mengepalkan tangan. Dia dikubur diam-diam, dilupakan, dikhianati, tanpa satupun doa. Saat itu juga, angin bertiup dari dalam rumah, seperti desahan napas panjang. Dan suara pelan terdengar. Kalian menemukanku. Dinding rumah bergetar. Semua lampu senter berkedip. Suara rintihan memenuhi ruangan, lalu berubah menjadi isakan pelan. Tolong pulangkan aku sebelum malam ketujuh. Mereka semua memutuskan. Malam itu juga, Lastri akan dimakamkan. Dengan kain kafan baru, bunga, dan doa yang dipimpin bersama oleh warga desa yang akhirnya tahu kebenaran. Sebuah liang dibuka di tanah lapang yang tenang, di dekat pohon jambu tua. Saat tubuhnya dibaringkan ke dalam tanah, langit yang semula mendung berubah jernih. Angin berhenti, dan suara itu kembali. Terima kasih. Kini aku bisa pulang. Tapi sesaat sebelum tanah ditimbun penuh, cacing-cacing hitam merayap naik dari dalam liang. Monik mundur. Wajahnya pucat. Tunggu. Ini bukan cuma Lastri. Santi menatap Monik. Apa maksudmu? Dia bukan satu-satunya. Ada yang lebih tua, lebih dalam, lebih gelap. Lastri hanya awal. Dan di malam yang sama, dari dasar sumur tua yang sudah dikeringkan, suara tawa lirih mulai terdengar kembali. Gerbang belum sepenuhnya tertutup. Kau pikir hanya satu yang bangkit? Hening kembali menyelimuti desa setelah pemakaman Lastri. Tapi ketenangan itu terasa palsu. Monik tidak bisa tidur. Matanya sembab. Tubuhnya menggigil meski selimut membalut rapat. Ia bermimpi. Tapi ini bukan mimpi biasa. Ia berada di dasar sebuah sumur tua. Sendirian. Di sekelilingnya, tangan-tangan kurus berwarna hitam mencakar dinding batu, mencoba naik. Dari atas, terdengar suara tawa kecil. Kau sudah membuka jalan, gadis. Kini saatnya kau melihat yang paling lama menunggu. Monik terbangun sambil menjerit. Ia terjatuh dari ranjang. Tubuhnya basah oleh keringat. Tapi sesuatu terasa aneh. Di telapak tangannya, ada bekas tanah basah dan pecahan batu kecil. Seperti baru keluar dari sumur sungguhan. Keesokan harinya, Monik menceritakan mimpinya kepada Rani dan Tono. Sumur? Gumam Tono. Kau yakin itu bukan cuma mimpi? Tidak, ini lebih dari mimpi. Rasanya seperti, aku benar-benar ada di sana. Santi yang ikut mendengarkan langsung menimpali. Dulu waktu kecil, aku pernah dengar cerita soal sumur dawa di pinggir hutan belakang desa. Orang-orang tua melarang siapapun ke sana. Katanya, sumur itu pernah dipakai untuk membuang sesuatu. Semua saling bertatapan. Wajah mereka perlahan pucat. Kita harus ke sana, ucap Monik dengan penuh keyakinan. Kita harus tahu apa yang masih terkubur di dasar desa ini. Hari mulai sore saat mereka berjalan menuju area hutan di belakang desa. Kabut tipis menyambut langkah mereka. Sumur itu ditemukan di balik pohon besar yang akarnya menjalar seperti ular. Sumur tua, hampir runtuh. Dindingnya retak. Batu-batu di sekitarnya ditumbuhi lumut gelap. Monik berdiri di bibir sumur. Ia berbisik pelan. Aku kenal tempat ini. Ini yang kulihat dalam mimpi. Tono menyalakan senter dan mengarahkannya ke dalam. Dalamnya tak terlihat dasar. Tapi, ada pantulan. Seperti mata yang menyala samar di dalam kegelapan. Tiba-tiba angin dingin menyapu dari balik sumur. Aroma busuk menusuk. Lalu terdengar suara dari dasar lubang.
kalian datang lebih cepat dari yang kuduga. Suara itu parau, berat, dan penuh kebencian. Aku sudah menunggu selama 40 tahun. Di sini, di lubang ini, bersama yang kalian lupakan. Tono terpaku. Monik menahan tangis. Santi menggenggam salib kecil yang ia kenakan di leher. "Siapa kau?" teriak Monik ke dalam. Jawaban datang setelah jeda. Pelan, seperti racun menyusup. "Aku adalah iblis terakhir yang kalian ciptakan sendiri. Dari darah yang dibuang ke sumur ini, dari bayi yang kalian lempar, dari dosa yang kalian warisi." Semua terdiam. "Bayi?" gumam Rani. Suara itu kembali bergetar dari dasar sumur. Seorang perempuan desa dibakar hidup-hidup karena dituduh membawa aib. Tapi sebelum mati, dia melahirkan. Bayinya dilempar ke sumur ini, masih hidup. Aku adalah bayi itu. Mereka semua terduduk. Monik gemetar. Tono meludah ke tanah, menahan mual. Rani menutup mulutnya, menangis diam-diam. Itu bukan sekadar arwah. Itu dendam darah. Dendam yang jadi iblis. Monik menatap sumur itu tajam. "Lalu apa yang kau mau dari kami?" Dan untuk pertama kalinya, suara dari bawah itu tertawa pelan. "Aku tidak ingin dibebaskan. Aku ingin kalian merasakan seperti aku dulu. Dibuang, ditinggalkan, dikutuk. Dan aku akan memulai dari anak-anak kalian." Di desa, malam itu, angin membawa suara tangis bayi. Padahal tak ada satupun bayi yang lahir selama hampir 1 tahun terakhir. Malam itu, suara tangis bayi bergema di seluruh desa. Tangisnya lirih, namun menyayat, seolah keluar dari dada yang tak bisa bernapas. Rani menutup telinga. Sementara Tono berkeliling rumah, memastikan semua pintu dan jendela terkunci. Tapi suara itu tetap menembus dinding, merambat dari bawah tanah. Suara itu bukan dari dunia ini, desis Rani dengan mata berkaca-kaca. Itu suara anak yang tak pernah diberi kesempatan menangis saat lahir. Sementara itu, di rumah Sinta, suara tangisan membuatnya kesurupan. Tubuhnya menegang, mata melotot putih. Ia bangkit dari kasur dan berjalan tanpa arah, seperti ditarik kekuatan lain. Dia datang. Dia datang untuk mengisi rahim kosong. Dia mau lahir dengan tubuh siapapun yang bisa ia rebut. Adi dan Monik yang datang menyelamatkan Sinta melihat sesuatu yang tak masuk akal. Perut Sinta perlahan membesar, seperti sedang hamil. Padahal ia tidak menikah, bahkan belum pernah menyentuh siapapun. "Astaga, ini bukan hamil biasa," desis Monik. "Ini perwujudan. Dia sedang menanam dirinya ke dunia nyata." Keesokan harinya, seluruh desa mulai heboh. 3 perempuan lain di desa melapor mengalami mimpi yang sama. Didatangi seorang bayi laki-laki dalam selimut hitam, meminta untuk digendong. Dan sejak saat itu, perut mereka mulai menunjukkan gejala kehamilan. "Ini bukan mimpi. Ini teror," kata Denny. Dia ingin kembali ke dunia, lewat tubuh para perempuan desa. "Tapi kenapa perempuan yang tak berdosa juga jadi sasaran?" tanya Budi. Monik akhirnya mengingat sesuatu dari penggalan mimpi-mimpinya. "Aku tidak memilih. Aku hanya kembali. Dan aku tak peduli siapa yang harus menggantikan ibuku." Rani dan Tono mengajak warga berkumpul di balai desa malam itu. Mereka menceritakan segalanya. Tentang Lastri, tentang sumur tua, dan tentang bayi yang pernah dibuang hidup-hidup. Tapi kepala desa tak terima. "Kalian bicara omong kosong. Cerita-cerita kuno tak bisa dipakai mengacaukan warga." Namun tiba-tiba, listrik padam. Balai desa gelap gulita. Dan dari balik gelap, tangisan bayi kembali terdengar. Tapi kali ini, tangisannya berubah menjadi tawa kecil. Tawa sinis. Tawa seperti makhluk tua yang menikmati penderitaan. Lampu kembali menyala. Semua mata terarah ke pojok ruangan. Di sana, berdiri seorang perempuan renta yang tak pernah terlihat sebelumnya. Bajunya compang-camping,
Rambutnya kusut seperti akar pohon. Matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Ia tersenyum. Kalian sudah membangunkannya. Maka bersiaplah menerima kelahirannya. Bayi itu akan lahir malam bulan mati besok. Dan jika itu terjadi, tak satu pun dari kalian akan selamat. Rani menggenggam tangan Tono erat. Kita harus menutup sumur itu. Segel kembali jalannya, sebelum malam bulan mati. Monik menatap ke arah luar, ke hutan yang mulai diselimuti kabut. Kalau kita gagal, bayi itu akan lahir bukan sebagai manusia, tapi sebagai wujud dendam. Dan dunia akan tahu arti kematian yang sesungguhnya. Desa pegunungan itu dibungkus awan kelabu sejak pagi. Angin dingin bertiup tanpa suara burung, seolah alam ikut menahan napas menunggu malam datang. Rani menyiapkan sesajen. Bunga kantil, beras kuning, kemenyan, dan sebuah boneka bayi dari kain kafan. Tono, Monik, Budi, Denny, dan Santi mengumpulkan tali ijuk, minyak kelapa, dan cermin hitam, barang-barang yang mereka pelajari dari naskah tua peninggalan dukun desa lama. Ini bukan soal mengusir arwah, kata Monik sambil mengepal. Ini soal mengubur sesuatu yang tidak pernah dikuburkan dengan benar. Menjelang senja, kabut mulai turun. Desa sunyi. Warga dikurung ketakutan dalam rumah, hanya menyalakan lilin dan membacakan doa. Tapi di balik sunyi itu, sebuah kehidupan baru sedang tumbuh secara tidak wajar. Sinta, dan dua perempuan lain yang mengalami kehamilan aneh, mulai merintih. Perut mereka bergerak-gerak seperti ada sesuatu yang meronta di dalam. Bukan bayi, tapi makhluk. Dia sedang mencari siapa tubuh yang paling siap untuk dilahirkan. Ujar perempuan renta misterius yang kini mendampingi mereka. Jika kalian terlambat menyegel sumur, dia akan memilih salah satu, dan saat itu terjadi, dunia ini akan berubah. Tim kecil itu mulai berjalan menuju sumur tua. Langit menghitam. Hutan memekat. Kabut mulai berubah bentuk. Seperti wajah-wajah menjerit. Cepat, sebelum tengah malam, teriak Tono. Mereka sampai di sumur tua. Dan saat kemenyan dibakar, angin mengamuk. Dari dalam sumur, terdengar jeritan bayi dan tangisan perempuan. Suara yang tumpang tindih, seperti dua roh berebut keluar dari liang kematian. Monik menggenggam cermin hitam, lalu mengarahkannya ke dalam sumur. Wajah seorang perempuan muda muncul di cermin itu. Wajah pucat, mata kosong, ibu dari bayi terkutuk itu. Maafkan kami, bisik Rani, air mata mengalir. Desa ini tak pernah memberi kalian kesempatan. Lalu, Monik menjatuhkan boneka bayi kafan ke dalam sumur. Disusul oleh beras kuning, dan darah ayam hitam sebagai pengganti darah manusia. Tono membakar ijuk hingga asap membumbung tinggi. Lalu, mereka semua serempak mengucap mantra penutup. Yang tak pernah menangis, kini kuberi tangisan. Yang tak pernah dikubur, kini kuberi liang. Yang datang dari dendam, pulanglah dalam diam. Sumur itu bergejolak. Asap keluar seperti napas terakhir dari mulut iblis. Tanah berguncang. Dan suara tangisan bayi perlahan berubah menjadi isakan kecil. Lalu senyap. Tingi. Tiba-tiba, langit cerah. Bulan mati itu pecah perlahan, digantikan cahaya samar dari ufuk timur. Pagi datang lebih cepat. Sinta yang sebelumnya merintih kini tertidur damai. Perutnya kembali normal. Dia tak jadi lahir, ujar perempuan renta yang entah sejak kapan sudah berdiri di balik mereka. Kalian telah menutup luka lama. Tapi ingat, luka tak pernah hilang, hanya berhenti berdarah. Rani menatap sumur tua itu yang kini tertutup sempurna dengan tanah dan batu. Biarlah dia tetap di sana, bersama semua yang ditinggalkan. Namun di kejauhan, di balik kabut yang tak sepenuhnya sirna, sepasang mata kecil masih mengamati mereka. Mata bayi. Mungkin, bukan kelahiran yang harus ditakuti, tapi kemungkinan dia akan tumbuh. Sudah 3 hari sejak penyegelan sumur tua. Angin pagi kembali terasa hangat. Burung-burung mulai bernyanyi di hutan. Desa tampak tenang, terlalu tenang. Namun di balik ketenangan itu,
Sebuah rasa tak nyaman mengendap di hati setiap orang. Seolah-olah, mereka hanya sedang diberi waktu. "Kamu yakin semuanya sudah selesai?" tanya Monik pada Rani, saat mereka membersihkan halaman rumah. Rani hanya tersenyum kecil. Yang selesai bukan kisahnya. Yang selesai hanya bab dendam itu. Tapi luka butuh waktu untuk betul-betul sembuh. Di balai desa, kepala desa mulai meminta warga untuk tidak membicarakan kejadian malam bulan mati. "Kita harus menjaga nama baik desa. Jangan menyebarkan hal-hal yang tak ada bukti." Namun diam-diam, banyak warga justru merasakan perubahan aneh di rumah masing-masing. Seorang ibu tua melihat bayangan anak kecil berlari di dapur, padahal ia tinggal sendiri. Seorang pemuda mendengar suara bayi menangis di dalam mimpi, setiap malam pada jam 3 pagi. Dan seorang gadis muda mengaku rahimnya tiba-tiba berdarah, padahal ia belum menikah atau pernah hamil. "Dia mungkin tak jadi lahir. Tapi apakah dia benar-benar telah pergi?" bisik Santi. Sementara itu, Monik dan Budi mulai menelusuri arsip lama di perpustakaan desa. Mereka menemukan fakta mengejutkan. Sumur itu bukan cuma tempat pembuangan. Dulu, sumur itu adalah tempat pemujaan awal musim panen. Sebelum berubah jadi kuburan rahasia. Dan bahkan lebih dari itu. Setiap 60 tahun sekali, menurut catatan lama, anak dari tanah akan kembali meminta ruang hidup. Selalu lewat kelahiran aneh di kalangan perempuan muda desa. "Ini bukan sekadar kutukan individu. Ini siklus," gumam Budi. "Desa ini hidup, dan dia menuntut tumbal." Malam harinya, Tono menemukan jejak kaki bayi di pekarangan rumahnya. Kecil, licin, berbekas lumpur. "Ini mustahil. Rani, lihat ini." Rani menatap jejak itu, lalu ke arah hutan. Kabut kembali turun dari arah sumur yang kini tertimbun batu dan tanah. "Tono, kau yakin kita benar-benar menutupnya?" Tono diam. Perlahan wajahnya memucat. "Tidak, kita menutupnya. Tapi mungkin, kita hanya mengunci permukaannya." Keesokan paginya, Monik berlari ke rumah Rani dengan wajah panik. Sinta menghilang. Kamarnya kosong. Jendela terbuka. Di lantai, ada coretan tanah merah berbentuk lingkaran, seperti rahim. Dan satu kalimat tertulis dengan darah di dinding. "Aku masih ingin lahir." Hutan pagi itu tak seperti biasanya. Tak ada suara binatang. Tak ada cahaya. Hanya kabut. Dan jejak-jejak tanah basah yang memanjang menuju arah sumur tua yang terkubur. Rani berlari paling depan. Diikuti Tono, Monik, Budi, Santi, dan Denny. Langkah mereka tercekat saat mendapati timbunan batu penutup sumur telah terbelah. "Tidak, ini sudah dibuka dari dalam," ujar Monik lirih. Dan di tengah lubang itu, terlihat Sinta, duduk membelakangi mereka, tubuhnya lunglai. Rambutnya terurai, dan perutnya menggembung besar, seperti mengandung 9 bulan. "Sinta!" teriak Santi, berlari mendekat. Tapi Tono segera menariknya mundur. "Lihat matanya," bisik Rani. Sinta menoleh. Mata hitamnya sepenuhnya dikuasai kegelapan. Tak ada putih mata. Tak ada emosi. Hanya kehampaan. Seperti tubuhnya bukan miliknya lagi. "Dia sudah jadi wadah," ujar Monik. "Makhluk itu akan lahir lewat dia." Rani menggenggam tangan Sinta. "Kamu bisa lawan ini, Sin. Dengarkan aku." Tapi Sinta hanya menatap ke arah sumur, lalu bicara dengan suara ganda. "Kalian tak pernah menjemputku ketika aku dikubur hidup-hidup. Kalian tak pernah menyentuh tanganku saat aku ditinggal di dalam tanah. Maka aku akan terlahir sendiri, lewat tubuh siapapun yang membiarkanku merasuk." Tiba-tiba, Sinta menjerit keras. Tubuhnya kejang. Darah mengalir dari sela-sela pahanya. Proses kelahiran sudah dimulai. Monik melemparkan cermin hitam ke tanah, memantulkan bayangan sumur. Budi membaca mantra penyegelan. Sementara Tono membuat lingkaran pelindung dari garam dan darah ayam di sekitar Sinta. Tapi semuanya goyah. Tanah mulai retak.
Suara tangis bayi menggema dari dalam sumur. Rani tak punya pilihan. Kita harus mengeluarkannya sebelum makhluk itu lahir. Bukan dengan membunuh, tapi dengan memutus hubungan roh dan tubuh. Dia duduk di hadapan Sinta, memegang wajahnya dengan dua tangan, dan berbisik. Kamu bukan ibu dari kematian, Sinta. Kamu cahaya. Ingat siapa kamu. Sinta bergetar. Tangisnya pecah, dan suara dalam dirinya mulai melengking, seperti teriak anak kecil yang terbakar amarah. Aku tak mau hilang. Kamu bukan hilang, balas Rani dengan air mata. Kamu pulang. Dan saat itu, dengan kekuatan terakhir, Rani mengecup kening Sinta. Satu cahaya putih menyambar dari langit. Bayi itu keluar, dalam bentuk asap hitam, lalu berubah menjadi arwah kecil yang menangis. Tubuhnya seperti janin, tak sempurna, namun matanya akhirnya menutup perlahan. Kita telah menjemputnya, bisik Rani. Arwah bayi itu menghilang bersama kabut pagi yang pecah oleh cahaya matahari. Sinta terjatuh, tubuhnya lemas. Tapi ia selamat. Perutnya kempis. Napasnya kembali. Dia pergi. Tanya Budi. Bukan pergi, jawab Monik. Tapi dipulangkan. Dan sumur itu kembali tertutup. Tapi kali ini, dengan tanah, air mata, dan doa. Bukan sekadar batu dan rasa takut. Mereka berdiri di sana, mengelilingi sumur. 6 saksi terakhir dari sebuah kutukan turun-temurun yang akhirnya diselesaikan. Tapi sebelum mereka pergi, Sinta sempat bertanya pelan. Kalau nanti ada yang melahirkan anak aneh lagi di desa ini, apakah kita harus takut? Rani hanya menjawab, takut. Hanya jika kita lupa mengingatnya. 3 bulan berlalu sejak malam kelahiran itu. Musim panen datang lebih cepat dari biasanya. Pohon-pohon buah di desa kembali berbuah lebat. Hewan ternak tak lagi mati tiba-tiba. Desa seperti kembali diberkahi. Namun, di balik itu semua, rasa waspada tetap hidup. Karena mereka tahu, berkah kadang hanya datang setelah luka mengalir terlalu banyak. Rani dan Tono kini tinggal lebih tenang. Sinta sudah kembali sehat, meski kadang masih memandangi langit pagi dengan tatapan kosong. Aku masih mendengar tangis bayi, tapi sekarang, dia tak lagi menuntut apa-apa. Hanya ingin dikenang. Monik dan Budi membuka perpustakaan kecil untuk menyimpan semua catatan kutukan desa, agar tidak hilang. Di sana, mereka menamai satu rak khusus dengan label Bayi Tanah, Sejarah, Dosa, dan Pengampunan. Kalau kita tidak bisa mencegah semuanya, kata Monik, setidaknya, kita bisa mencegah ketidaktahuan mengulangnya. Namun pada suatu malam, saat bulan sabit menggantung rendah, Rani bermimpi. Ia melihat seorang wanita hamil berdiri di tengah hutan, memegang bayinya yang baru lahir. Tapi bayi itu bukan makhluk menyeramkan. Ia tersenyum, lalu mengangkat tangan mungilnya dan menunjuk ke arah Rani. Aku bukan kutukan. Aku hanya ingin diingat sebagai yang terakhir. Saat Rani terbangun, matanya basah. Ia memeluk Tono erat-erat, lalu berbisik, tak akan ada yang kami lupakan. Kami bersumpah, kami akan jaga kisahmu. Beberapa tahun kemudian, anak-anak kecil desa bermain di sekitar tempat yang dulu adalah sumur tua. Sekarang, area itu telah berubah menjadi taman kecil dengan papan batu bertuliskan. Untuk yang tak sempat lahir, tapi telah memberi hidup. Kami mengingatmu. Di tengahnya tumbuh pohon kecil yang tak ada sebelumnya. Daunnya hijau, namun urat-uratnya merah samar. Orang-orang menyebut pohon itu pohon ingatan. Dan setiap tahun, di malam bulan mati, penduduk desa menyalakan lilin di sekeliling pohon itu. Bukan karena takut, tapi sebagai bentuk penghormatan. Karena mereka tahu, tak semua bayi lahir dengan tubuh, tapi setiap arwah yang dicintai akan lahir di dalam ingatan. Tamat.